Amin. Alhamdulillah fina mahwa fi mazidah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Washaddad lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya man maqalibul umuri kulliha bi yadihi wa ilayhi arjul amru kullu ya fattahu ya alim wa iftah ya fathan qariba ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi wa akhiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika shalihin fi dunyana wa akhirana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ahli alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Masih bahasan tentang keutamaan ilmu dan pemiliknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'allimul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyatun. Jadi kata baginda Rasulullah SAW, kata baginda Rasul, belajarlah ilmu, maka sesungguhnya belajarnya karena Allah khasyatun. Itu dianggap khasyat, takut pada Allah. Jadi takut kepada Allah. Maka yang paling bagus itu orang berilmu itu kan endingnya, akhirnya itu kan yang didarai itu khasyat, takut pada Allah. Jadi kalau kita itu berani kepada Allah, tidak takut kepada Allah karena tak berilmu. Nah, ilmu itu belajarnya saja itu disangka khasyat. Wa talabuhu ibadatun, mencarinya itu dianggap ibadah. Jadi kalau bapak berangkat menuju kemari itu untuk mencari ilmu itu ibadah. Tadi bahasan sebelumnya sudah kita jelaskan bagaimana kalau umpamanya belajar ilmu itu, majelis ilmu itu lebih utama daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Jadi 1000 rakaat. Jadi satu malam kita tidak selesai kalau kita sholat. Jadi 1000 rakaat. Bahkan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas itu belajar satu bab ilmu saja satu malam. Dalam satu malam belajar satu bab ilmu saja itu lebih utama daripada sholat sunnah satu malam. Jadi belajar satu bab ilmu. Jadi kalau bapak mau milih yang mana kira-kira, mau sholat atau ngaji? Enaknya ngaji. Enaknya ngaji. Itu kalau menurut saya, tak tahu kalau bawa apa dulu. Wa mudzakaratuhu tasbihun, mengingat-ingatnya lagi itu tasbihun, dianggap tasbih. Maka dikatakan, ada sebagian ulama mengatakan sebagus-bagus wirid itu ya tasbih. Tasbih itu mensucikan Allah. Wal bahsu anhu jihadun, membahas ilmu itu dianggap jihad. Jadi sama dengan pahala jihad fisabilillah. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu shadaqatun. Ini mengulang lagi yang kemarin karena lanjutan hadis. Wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu shadaqatun, mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak tahu itu dianggap sedekah. Jadi kalau guru-guru kita dulu mengajar kita mulai dari alif ba ta za, mengajarkan kita sholat, mengajarkan kita doa berwudu dan sebagainya, sholat itu adalah sedekah. Wa badluhu li'amihi qurbatun, menyerahkan kepada ahlinya adalah amal taqarrub kepada Allah. Jadi menyerahkan kepada umat baginda Rasul. Baginda Rasul itu dalam sebuah kitab disebutkan, kaum itu yang itu disebutkan. Jadi sahabat yang hadir saat disampaikan ilmu oleh baginda Rasul, maka Rasulullah sampaikan kepada sahabat yang tidak hadir. Kaitannya dengan kita gimana? Yang Bapak peroleh itu sampaikan kepada keluarga terdekat itu dulu. Jadi kalau ikut bahasa Al-Quran itu wa'andir ashiratakal aqrabin. Jadi berilah peringatan kepada keluargamu terdekat. Jadi yang waktu kita didik itu yang istri dulu, anak dulu. Setelah itu baru keluar. Jadi begitu Pak. Nah, jadi kalau terkait wiridan-wiridan atau doa-doa atau pernyataan biasanya saya tidak akan menyebut kecuali saya kerjakan dulu. Maka wa'andir ashiratakal aqrabin. Jadi keluarga terdekat dulu. Li'annahu ma'alimul halal wal haram wa manaru sabili ahli jannah wa huwal anisu fil wahsyah. Jadi ilmu itu adalah tempat pengetahuan untuk mengetahui halal dan haram.
Jadi dengan ilmu lah kita tahu oh ini haram, ini halal. Itu karena ilmu. Kemudian wa manaru sabili ahlil jannah adalah menar. Jadi teman cahayanya ahlul jannah. Wa huwa an anisu bil waqsha, ilmu itu sebagai penenang di waktu gelisah. Waktu gelisah. Jadi kalau kita gelisah, kalau kita setiap hari kusut, kita kusut ya. Kita kusut. Sering kala kita kusut. Kusut itu macam-macam. Kadang kala bab kerjaan, kadang kala bab duit, kadang kala bab harta, kadang kala bab keluarga. Itu tak terlepas manusia dari itu. Kadang kala si bapak timbul dari anak. Karena kita punya ilmu biasanya maka akan bisa mengantisipasi ini. Maka kata Rasulullah kalau habis sholat, habis berwudu itu maka baca surat Al-Qadar. Setelah berwudu baca surat Al-Qadar, baca Al-Ikhlas 1, kemudian Al-Qadar. Kalau bisa 10 kali. Kalau dalam kitab Wasiatul Mustafa itu li Ali ibn Abi Thalib, kitab Wasiatul Mustafa li Ali ibn Abi Thalib Allah baca, baginda Rasul menyebutkan pada Imam Ali setelah selesai wudu itu, selain doa-doa yang kemarin kita sebutkan, maka baca Al-Ikhlas, kemudian baca Al-Qadar 10 kali. Maka kalau baca Al-Qadar itu paling sedikitnya yang Allah hilangkan dari kita itu adalah sumum, kesusahan. Jadi kita tuh susah cuma lewat saja kadang-kadang. Kalau baca Al-Qadar, kalau baca 1 kali tidak apa-apa, 3 kali juga tidak apa-apa. Kalau habis berwudu itu ilmu juga. Awaswaibu fil ghurfati, ilmu itu menjadi teman di pengembaraan. Jadi kalau kita pergi kemana-mana, ilmu itu menjadi teman. Maksudnya teman bagaimana? Kadang-kadang kita berbicara dengan ilmu tafakur itu juga dengan ilmu. Jadi kalau kita punya ilmu, kalau tak punya ilmu ya udah. Kalau kita sendiri, umpamanya karena kita punya ilmu, ya, malas untuk nongkrong, malas untuk apa, maka kita wiridan. Apa yang kita bisa wirid? Ya baca subhanallah, baca sholawat, itu karena ilmu tadi. Kemudian wal mukhdisu fil khalwati, dia sebagai pembicara di waktu sepi. Jadi kalau kita menyepi itu, maka ini bahasan baru tafakkur. Ilmu itu bisa bisa dibuktikan dengan buat tafakkur. Maka sering-sering tafakkur. Buat dalilu fis sarra, kemudian menjadi petunjuk di dalam waktu yang sembunyi-sembunyi, waktu sepi. Wal mu'inu ala dharra, ilmu itu sebagai penolong di waktu darurat. Orang berilmu itu pas